Kita langsung masuk halaman 224 yang ada bukunya. Hukum basmalah pada suratul Fatihah yang jadi banyak perbedaan. Bagaimana hukum basmalah pada surah Al-Fatihah? Maka kita lihat di sini ada perbedaan ulama dalam menentukan apakah basmalah termasuk dari surah Al-Fatihah atau basmalah tidak termasuk dari suratul Fatihah. Ya, maka kita perhatikan. Yang pertama ini pendapat yang mana ini Al-Imam Malik dan sekelompok ulama Hanafiyah yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Quran. Ini kata beliau, ya, basmalah bukan dari bagian Al-Quran kecuali pada surah An-Naml ayat ke-30, innahu min Sulaiman wa innahu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, surah An-Naml itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk bagian dari Al-Quran karena dia masuk ayat. Adapun yang dibahas basmalah pada setiap awal surah atau ini dari Al-Fatihah, apakah dia termasuk bagian Quran atau bukan? Maka di sini kita banyak perbedaan pendapat. Ya, yang pertama tadi mengatakan bukan dari bagian Al-Quran kecuali pada surah An-Naml. Adapun yang kedua, basmalah adalah ayat dari setiap surah atau sebagian surah. Ya, ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dan yang mengikuti beliau. Akan tetapi dalam sebuah penukilan dari beliau disebutkan bahwa basmalah bukan ayat di permulaan setiap surah kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Ya, sedangkan surah lain hanyalah dibuka dengan basmalah dalam rangka untuk mengambil tabarruk, untuk mengambil keberkahan atau mencari berkah. Ya, itu. Adapun yang ketiga, pendapat yang ketiga, basmalah adalah bagian dari Al-Quran, namun dia bukan termasuk bagian surah, tetapi ayat yang berdiri sendiri. Ya, ini pendapat yang ketiga mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Quran, namun dia juga termasuk bukan dari surah, namun dia ayat yang berdiri sendiri dan dibaca di awal setiap surah. Ya, kecuali At-Taubah tadi. Sebagaimana Nabi membacanya ketika diturunkan kepada beliau surah Al-Kautsar, seperti yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Yang kita bahas adalah bagaimana basmalah di dalam surah Al-Fatihah, menentukannya. Ya. Dan membacanya dalam salat. Pasti kan kita membahas basmalahnya. Maka kita lihat di sini. Yang pertama, para qurra Madinah, ya, Madinah, yaitu Basrah, Syam, dan fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, ini mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari suratul Fatihah. Ya, para qurra Madinah. Siapa salah satunya qurra Madinah? Al-Imam siapa? Nafi' Al-Madani. Ini qurra'nya Madinah. Ya, salah satu qiraat yang banyak disenangi. Ya, salah satunya dengan perawi yaitu Qalun dan Warash. Ya, maka salah satu qiraat yang paling banyak disukai ini yaitu qiraatnya Imam Nafi' Al-Madani. Ya, Imam Nafi' dengan riwayat Qalun dan Warash. Mengatakan di sini bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari suratul Fatihah. Adapun ulama Malikiyah mengatakan makruh mengucapkan basmalah dalam salat baik jahar ataupun sir. Ya. Nanti ada pembahasan khusus nanti bagaimana hukumnya baca basmalah ketika jahar atau sir. Di sini banyak perbedaan pendapat. Salah satu dibahas dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan bab basmalah. Ya. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan sunnah membacanya dalam salat dengan sir. Ya. Sedangkan qurra Mekah, siapa masuk qurra Mekah? Kufah,
qiraat Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian siapa lagi? Kufah, Imam Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi, salah satu imamnya qurra di Kufah di Mekah, ya. Dan para fuqaha Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Dan fuqaha Hanabilah mengatakan sunnah dibaca di dalam salat dengan sir, sedangkan Syafi'iyah mengatakan sunnah dibaca dengan jahar pada salat. Ya, ini perbedaan ikhwan. Ketika ada seorang imam yang baca sir, jahar itu jangan sampai menjadikan kita untuk masing-masing mempertahankan pendapat sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Maka di sini banyak hadis-hadisnya, sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir membaca basmalah, yang membaca basmalah dengan jahar juga ada dalilnya, membaca basmalah dengan sir juga ada dalilnya. Yang menjadi permasalahannya bagaimana, apakah setiap solat itu membaca basmalah dengan jahar terus menerus, apakah membaca sir dengan terus menerus? Maka jalan tengahnya, ya, jalan tengahnya, maka silakan bagi yang membaca basmalah dengan jahar, namun tidak dijadikan terus menerus membacanya dengan jahar, ya. Jadi boleh dia sekali membacanya dengan sir, ya. Ini lebih bagus sebenarnya, ya, lebih bagus. Ini dikatakan orang benar-benar berilmu dia, ya. Bahkan pernah ikhwan kami pernah berkumpul dengan Ustaz Syamsidar, kemudian orang-orang Departemen Agama, yang mana ini setiap tahun pasti ada permasalahan, khususnya pada bulan Ramadan, pasti berkalut tentang basmalah. Ada yang masjid yang tidak senang dengan membaca basmalah disirkan, bahkan dikatakan sesat, tidak sah jadi imam, ya kan? Ada yang membaca basmalah dengan sir, jahar, maka mereka tidak setuju juga yang terbiasa dengan sir. Maka sebenarnya ini ikhwan, kita berlapang dada sebenarnya. Tidak gara-gara basmalah nyaring atau sir itu sampai berpecah belah, sambil menimbulkan kerusakan, makanya lebih besar. Kita berlapang dada sebenarnya, ya kan? Nah, maka ini perlu kita pertengahkan. Maka yang benar itu sebenarnya itu tidak dijadikan terus menerus, tapi sekali-kali boleh kita jaharkan. Yang terbiasa sir, sekali-kali boleh kita jaharkan, ya. Biasa kalau anak imam di masjid-masjid yang biasa jar, anak jaharkan. Biasa yang dengan sir, anak sirkan. Melihat masjidnya bagaimana. Lagi pula kita tidak tiap hari di situ, sekali-sekali dijaharkan, ya. Pahamlah kita lihat kondisinya, ya. Itu dalam membaca basmalah sir atau jahar itu banyak lagi pembahasannya. Namun di sini kita hanya untuk membahas secara ringkas saja, ya. Yang jadi permasalahan di sini, ya, perbedaannya menentukan ayat pertama dan terakhir suratul Fatihah. Itu aja, ya. Bagi yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, dia menentukan bahwasanya terakhir surah Al-Fatihah adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu berarti terakhir dari suratul Fatihah. Kalau mengatakan basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Adapun yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari suratul Fatihah, maka ini yang termasuk Al-Imam Asim yang mengambilnya. Siapa Al-Imam Asim? Qiraat Imam Asim pernah dengar? Siapa perawinya? Siapa perawinya? Imam Asim. Hafaz dan Syu'bah. Antum tiap hari baca Quran, itulah riwayatnya. Hafaz tuh an Imam Asim, ya. Jadi ditanya nanti, antum membaca Quran dengan riwayat apa? Harus tahu, inilah bacaan qiraat Imam Asim dengan riwayat Hafaz dari jalur Syatibiyah, ya. Nah, ini perlu nanti kita perkenalan dengan ilmu qiraah,
thariqah itu perlu untuk mengenal. Ya, bukan belajar qiraah belum, mengenalnya pengertiannya apa gitu. Biar kita tahu, ya. Nah, ini menurut Imam Asim bahwasanya beliau ini memilih untuk membaca ayat terakhir sekaligus dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini beliau menentukan ayat terakhirnya dari siratal ladzi. Adapun yang tadi yang basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, maka menentukan ayat terakhir dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, ini tentang hukum basmalah dalam suratul Fatihah. Ya.